Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang minta penulis untuk bahas ini ya dari jurnal Tribology Tribos Malaysian Tribology Society yang judulnya adalah ini ya, Development of Palm Oil Blended with Synthetic Oil. Ini penulis sudah bebas ya. Pengembangan minyak sawit dicampur dengan minyak sintetik sebagai pelumas menggunakan tribotester 4 bola. Uji 4 bola adalah uji standar yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan oleh mesin. Di penelitian ini ada 4 kesimpulan berikut. Koefisien gesekan untuk semua sampel lebih rendah dibandingkan oli mesin. Jadi maksudnya yang campur minyak sawit itu koefisien gesekan, maksudnya hambatan gesekannya lebih rendah, lebih licin daripada kalau oli mesin. Ausnya lebih baik 40% kalau pakai palm oil. Untuk yang nggak tahu, palm oil ini adalah nama lain dari bagian minyak kelapa sawit yang dijadikan minyak goreng. Lebih tepatnya adalah RBD palm oil. Terus ini berikutnya adalah peningkatan kekasaran permukaan dari semua sampel dibandingkan dengan oli mesin. Peningkatan ini maksudnya bukan lebih kasar ya, tapi lebih nggak kasar. Ini seperti juga peningkatan kinerja, ini artinya lebih nggak aus ya. Kita cari dulu apa sih RBD palm oil itu. Ini ya, ada penjelasan. Nah, di sini dijelaskan bahwa RBD palm oil itu adalah refine, disuling, bleach atau deodorize. Ini adalah produk penyulingan pemecahan dari crude palm oil yang digunakan sebagai minyak goreng. Nah, ini ya artinya refined, bleach, deodorize. Dimurnikan, diputihkan, dihilangkan baunya. Itu ya. Penulis bakal tambahkan juga ini ya, yang hampir sama ujinya. Yang tadi itu kan judulnya palm oil ya, dicampur oli semi sintetik. Nah, yang ini RBD palm oil dicampur dengan oli mineral. Jadi yang ini semi sintetik, yang ini mineral. Penulis juga tambahkan ini ya, yang chemically modifying vegetable oil untuk pelumasan ya, sekalian untuk tambahan. Kita juga sebenarnya perlu untuk jelaskan apa sih efek dari minyak goreng. Minyak goreng itu sebenarnya sebagai apa ya? Nah, di sini ada link dari Machinery Lubrication ya, kita terjemahkan. Friction modifier itu diterjemahkan sama Google menjadi pengubah gesekan. Agen untuk aus ringan ya, ini adalah molekul polar yang ditambahkan ke pelumas untuk tujuan meminimalkan kontak permukaan ringan. Ya, jadi ini ya, meminimalkan kontak permukaan tapi yang gesekan ringan. Ini ester, asam lemak alami, dan sintesis dari beberapa bahan padat. Grafit molybdenum disulfida dipergunakan untuk tujuan ini ya. Tapi minyak goreng itu adalah masuk dalam asam lemak alami. Ini ya. Semua minyak goreng tersusun atas unit-unit asam lemak, di mana jumlah asam lemak alami yang telah diketahui ada 20 jenis asam lemak ya. Seperti itu ya. Kandungan minyak goreng adalah asam lemak yang tersusun dari asam lemak jenuh, saturated fatty acid seperti asam platina, stearat, ini ya. Ini penulis pernah simpulkan di sini. Dari sini ya. Yang minyak jenuhnya ada palmitic acid atau stearic acid ya. Terus minyak tak jenuh tunggal, oleic acid omega 9,
minyak tak jenuh jamak adalah omega 6 linoleic acid. Penulis lupa ya, teruskan dulu ya. Jadi fatty acid itu akan membentuk molekul-molekul yang memberikan bantalan pada satu permukaan yang terhabisi. Tapi kalau kontaknya kuat, molekul-molekul akan tersapu. Jadi kemudian ditambahkan yang namanya aditif kontak permukaan ringan ya. Ini adalah ZDDP. Dan ZDDP ini juga bisa kurang kuat ya. Butuh aditif yang lebih kuat lagi yang berbasis sulfur fosfor. Aditif Pp biasanya ya ada molybdenum dan boron atau apa ini. Oh ini ya. Boron, klorin, fosfor dan sulfur ya. Ya tentunya sulfur apa gitu dengan molybdenum, dengan tungsten apa gitu ya, atau fosfor sulfur kayaknya. Bola wis pokoknya jenis utama aditif untuk bikin mencegah bertemunya logam dengan logam itu ada yang namanya friction modifier yang terdiri dari ester, fatty acid dan sintetis beberapa bahan padat ya. Terus juga ada yang untuk anti ausnya biasa disebut anti wear ZDDP. Terus yang berikutnya adalah EP. Itu ya basicnya ya. Untuk minyak goreng sendiri itu penulis kan sering nyebut film strength ya. Ini karena berhubungan dengan sifatnya yang membuat bisa mencegah logam saling bertumbukan dari sistem cairannya. Nah, oli sendiri itu ditentukan oleh film thickness, ketebalan lapisan oli. Ketebalan lapisan oli ini akan dipengaruhi oleh temperatur dan kontaminasi. Mengapa dipengaruhi temperatur? Karena oli makin panas makin encer. Kalau encer jadi makin tipis film thicknessnya karena dia nggak akan bisa memisahkan kedua lapisan yang bergesekan. Juga ya ini juga ada pressure juga tekanan ya. Nah, film strength ya. Ini adalah kemampuan pelumas untuk mengurangi efek frisi atau aus selain dari film thickness, selain dari ketebalan olinya. Nah, ini ya ketebalan oli ini mungkin anggap aja beda bahan oli ketebalannya sama, tapi kemampuan oli untuk mencegah friksi dan aus ini juga ada juga yang dinamakan dengan film strength ya. Ya wis lah itu sekilas saja ya. Kita balik lagi ya. Di sini beda minyak goreng, beda konsentratnya ya. Walau kalau sama-sama minyak sawit ada kemungkinan sedikit. Walau ada juga yang ekstrim ini terutama untuk oleic acidnya. Merek Vilma dan kunci mas oleic acidnya justru sedikit 37%. Yang lain-lain ada yang 45, ada yang 44%. Yang minyak jagung, minyak kelapa ini coconut oil ya, itu beda lagi. Ini ada soybean dengan olah, maaf nggak ada contoh lain. Yang ini versi lama Excelnya, yang baru embuh nanti. Yang di minyak kelapa ini yang sangat banyak adalah minyak jenuhnya. Sementara itu yang lain-lain ini justru sangat sedikit sekali ya. Corn oil, tropicana, soybean, canola. Nah, merek KCO ini adalah malah bisa dianggap 50-50 ya antara palmitic acid dan stearic acid. Jadi ya penulis sendiri merasa bahwa untuk minyak goreng ideal itu adalah yang antara minyak jenuh dan tak jenuhnya adalah yang 50-50. Ya kebetulan karena KCO juga adalah merupakan campuran dari minyak sawit dan minyak jagung. Ini lihat di minyak jagung minyak jenuhnya sedikit, di minyak kelapa minyak jenuhnya banyak. Ya unik ya, itu ya. Mungkin itu kuncinya mengapa penulis lebih suka KCO. Penulis sudah coba soybean, canola, efeknya beda dari KCO. Minyak jagung juga beda dari KCO. Minyak zaitun
bahasa Inggris olive oil itu penulis nggak suka juga ya. Kalau dari yang rekomendasi cuma corn oil dan canola oil yang kemudian dicampurkan dengan minyak sawit. Ini bisa kelihatan sendiri. Ini ya angka-angka mengapa kok penulis bisa mendapatkan itu. Langsung copy paste dari sini. Ini ada yang merek KCO. Ini datanya ada omega 6 segini, omega 9 segini, dari keseluruhan berapa gram gitu ya. Berapa mililiter. Ya wes ya, itu ya. Tambahan juga adalah sifat dari minyak kelapa sawit menurut penelitian. Ini ada kekentalannya ada yang menyebut 7,89, tapi terutama yang paling mengesankan adalah viscosity index yang jauh lebih tinggi daripada oli mesin, juga flash point, walau ini ada juga pour pointnya, titik tuangnya yang termasuk tinggi. Ini mungkin yang belum disuling ya, karena kok angkanya tinggi, harusnya nggak setinggi ini. Ini juga ya, yang ini minyak kelapa sawitnya lebih kental daripada yang tadi. Ini ya, refined bleach dodoras. Jadi yang ini tadi ini ya, kekentalannya cuma 7,89. Nah, yang di sini bisa 9,22. Yang ini produk beda ya, yang minyak goreng itu yang ini 9,22, yang tadi adalah 7,89. Jadi yang sudah disuling itu lebih kental. Ya wes, kita lihat lah ya abstraknya, mending terjemahkan ya. Di sini dibandingkan 6 jenis rasio antara minyak goreng dan oli semi sintetis, terus diuji macam-macam dengan standar ASTM D4172. Ini meningkatkan koefisien gesekan sebesar 38%. Terjadi peningkatan kinerja perumas setelah oli mesinnya dicampuri RBD palm oil. Itu kesimpulannya. Ini ada penjelasan banyak, entah relevan apa enggak. Kita skip aja lah ya. Ini uji 4 bola dilakukan seperti ini. Nah, ini rasio ya. Ini densitas ya, sama dengan kepadatan, sama dengan kekentalan mungkin juga ya. Ini kekentalannya, angka viskositasnya. Ada plus, silang, segitiga, wajik, kotak, bulat. Tetap sulit lihatnya. Yang EO 100 itu engine oil 100%. Yang PO 100 itu palm oil 100%. Yang plus ini. Jadi viscosity indexnya sangat tinggi, jadi kekentalan oli cenderung stabil. Ya, ini malah terlalu stabil ya. Kok iso podo? Beda sama ya. Sementara yang oli mesin waktu dingin kental sekali, ketika panas encer sekali. Ya, ini perubahan dari viscosity index ya. Oli yang viscosity indexnya parah ketika dingin beda sekali dengan ketika panas. Oli viscosity index tinggi ketika dingin tidak banyak berbeda dari panas. Jadi ini kekentalannya jauh lebih stabil. Nah, ini dihitung dari sisi hambatan. Yang palm oil 100% anehnya kalah bagus dengan yang palm oil 80% dan palm oil 20%. Terus ini apa ya? Ini friction torque. Ini coefficient of friction. Grafiknya sama ya, kayaknya memang ya rumus ya. Ini ketika loadnya berbeda. Jadi untuk load berbeda itu hambatan bisa berbeda karena licin tadi kan dibagi menjadi 3 ya. Ada yang licin ringan, licin agak berat, licin berat sekali. Nah, ini kalau tanpa beban yang menang mana ini? Yang paling rendah ya, yang kotak 80% yang menang, kotak putih ya.
Terus kalau berapa ini 80, jadi ada yang berbeda ya, yang bulat, yang palm oil 100% yang jadi menang. Ini kayaknya menangnya karena ada stearic acid sama palmitic acidnya ya, yang asam lemak jenuhnya. Menurut penulis itu, penulis ada referensinya tapi udah lupa di mana. Yang jelas kalau untuk beban berat yang melicinkan itu adalah stearic acid terutama. Untuk beban ringan yang oleic acid terutama. Jadi ya kebutuhannya beda-beda. Ini yang menang adalah yang palm oilnya 100% dan 80%. Paling marah ya oli mesin. Sampai dengan beban 100 yang palm oil 100% malah menang ya, menang jauh. Jadi ini urutannya bisa berubah nih. Ini waktu 100% masih agak besar, yang campuran yang menang. Ketika sudah beban makin berat, palm oil 100% yang menang. Ini contoh kasus per kasus ya, karena beda penelitian bakal ada beda hasil. Ada yang hasilnya lebih jelek juga, tapi entah mengapa si bro-nya minta yang hasilnya bagus. Ojo nyalano penulis ya. Ya nyalahkan sana mereka yang anti minyak goreng, kok nggak bisa ngasih contoh yang jelek. Ya wis, terus ya, ini apa ini, keausan rata-rata, diameter keausan rata-rata untuk beban 40 kilo. Ini yang paling kecil yang campuran ya, jadi yang 100% minyak 100% oli mesin dan 100% minyak kelapa sawit nggak bagus. Yang 100% kelapa sawit malah makin parah, diameternya makin besar. Ini tentu buruk ya, yang 100% minyak goreng ya. Ini juga bisa jadi dorongan bahwa kalau minyak kelapa sawitnya 100% itu resiko ausnya jauh lebih parah. Jadi bisa dijadikan perhatian. Kenapa begitu? Karena di oli mesin ada aditif. Bisa jadi keausan wear scar-nya itu dipengaruhi oleh aditif olinya yang masih ada di sini. Yang ini tanpa aditif anti aus sama sekali. Ini masih ada. Ya. Jadi ini bisa jadi dorongan untuk mereka yang sekarang masih pakai 100%. Yo tambahi sidik lah, di penelitian Malaysia ditambahi oli mesin 20% sudah cukup. Mana ini? Nah, ini keausan tergantung dari beban. Nah, untuk ini hasilnya terutama untuk yang 100% ya, yang nggak bagus ya. Yang paling parah adalah yang 100% di beban manapun. Ketika beban paling tinggi, yang segitiga ini malah yang menang. Segitiga ini yang 40% bulat, ini oli mesin. Jadi ketika 100 kg, bebannya 100 kg, yang menang yang campuran 40%. Setelah itu yang nomor 2 yang 100% oli mesin. Jadi ini bisa jadi pertimbangan. Tapi minim kita ngejarnya yang sini kan ya, yang ini. Jadi 80 beban 80 ini ya, pokok jangan 100%, akan perlindungannya baik. Baru setelah bebannya kuat sekali, yang ada oli mesin menang, ada 40% menang. Ini tentu menarik sekali hasilnya kayak gini ya. Ini kasar halusnya. Di sini juga menarik juga bahwa yang 100% oli mesin dan 100% minyak kelapa sawit hasilnya malah lebih buruk daripada yang campuran. Ini juga yang kalau beban berbeda ya. Ini yang menang laki-laki yang 40%. Laki-laki yang 40%. Tapi ketika beban ringan, oli mesin 100% yang paling parah. Jadi ini penelitiannya sip ya, karena dilakukan di berbagai beban. Nanti kalau ada penelitian misalnya ambil yang 100 kilo tok, ya bakal kelihatan oli mesin bagus gitu ya, yang lain-lain jelek semua. Atau kalau ambil yang ini tok, minyak kelapa sawit menang terus, yang oli mesin tok paling parah. Nah, ketika dilakukan berbagai macam variasi load seperti ini, jadi kelihatan bahwa kondisinya bisa berubah-berubah.
berubah-berubah ini karena ya oli mesin itu ada aditifnya. Minyak goreng itu melicinkan pada kondisi tertentu saja. Ini apa ya? Flash temperatur. Apa ya? Gak ngerti apa ya flash temperatur ya. Entahlah yang flash temperatur penulis nggak paham ini. Mungkin ada yang lebih paham ya, silahkan komentar. Ini ya keausannya. Ini yang pakai oli mesin saja 40, 60, 80, 100 kilo. Ini oli mesinnya 80%, 20% minyak goreng. Jadi tipe ausnya jadi berubah ya. Yang ini lebih amplas, yang ini jadi lebih berkurang kayaknya. Yang minyak gorengnya 50% makin halus ya, makin berkurang. Tapi 60% jadi banyak lagi, 80% jadi lebih dalam, 100% jadi enggak ada perlindungan kayaknya ya. Jadi ini kalau di penelitian ini entah mengapa 40% minyak goreng hasilnya yang paling bagus. Ini mungkin berhubungan dengan suhu ruangannya juga mungkin ya, nggak tahu lagi lah. Jadi ini kesimpulannya cuma menyimpulkan hasil-hasil tadi, tapi ya bisa kita simpulkan bahwa hasil terbaik itu adalah kalau di di campuran 40% minyak kelapa sawit. Nah, kita lihat yang pakai campuran oli mineral. Di sini copy paste. Soga. Pelumas berbahan dasar minyak nabati jelas menunjukkan kemungkinan meminimalkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. Ini pada dasarnya ada dua cara berbeda memanfaatkan minyak nabati sebagai biopelumas, yaitu menggunakan langsung minyak nabati murni dengan bahan tambahan atau menggunakan perbandingan minyak nabati dengan pelumas mineral dengan perbandingan tertentu. Jadi minyak nabati murni ya yang dipakai. Bahan tambahan ini maksudnya aditif. Jadi minyak nabati pakai aditif atau dicampur langsung ke pelumas mineral. Jadi cara pakainya seperti itu, dan ini menurut penelitian ini ya. Sama ya model yang enggak tadi, pakai ASTM 2D4712. Ini hasilnya lebih baik juga, jadi lebih baik kinerjanya ya. Kita lihat hasil penelitiannya. Ini ada angka kekentalan juga yang udah penulis tunjukkan tadi ya. Kalau full minyak goreng 9,8, full oli mesin 12. Ini mungkin 10W30 kali ya olinya. Nah, ini kita lihat berskala diameter keausan. Nah, menarik ya, yang angkanya paling tinggi itu adalah yang 100%. 100% minyak goreng paling parah, diikuti minyak 100% oli mesin, dan ini 20%. Yang bagus adalah yang 40 sampai 80. Terus ini secara friction torque yang 60% paling bagus ya. Ini juga yang 60% paling bagus coefficient of friction. Di sini nggak ada variasinya ya. Ini flash temperatur ya sama seperti tadi. Jadi ini untuk yang hasil mineral ini hasil terbaik adalah 60%. Sementara yang semi sintetik tadi yang terbaik adalah yang 40%. Ini ya, jadi menunjukkan bahwa campuran minyak goreng ke oli mesin itu adalah positif hasilnya ya, mengurangi friksi, mengurangi hambatan, mengurangi emisi gas buang untuk ini ya, emisi karbon monoksida CO dan hidrokarbon HC. Terus
kesimpulannya adalah keuntungan utama pelumas berbasis minyak sayur adalah biodegradabilitas yang tinggi dan racun yang rendah. Ini ya, baru-baru ini pelumas bio dicampur dengan pelumas komersial untuk menyiapkan komposisi pelumas yang ramah lingkungan. Jadi dicampur bahan oli biasa. Kita nggak bisa pakai 100% bio katanya karena masih langka ya. Maksudnya masih langka sehingga biayanya mahal. Walau lebih mahal ya, sifatnya lebih hijau karena tidak beracun dan mudah terurai. Terus keunggulannya adalah indeks viskositas yang lebih tinggi, viscosity index tinggi, kinerja keausan yang lebih baik, titik nyala yang lebih tinggi, titik tuang dan titik awan yang lebih rendah dari pelumas lainnya. Itu ya. Mungkin ada yang ngomong bahwa minyak goreng nggak bisa dipakai langsung ya. Itu sudah dibantahkan oleh yang ini ya, yang ini tadi, yang Google Translate tadi ya. Ini pemanfaatannya mana sih? Nah ini ya, dua cara berbeda. Langsung minyak nabati murni pakai aditif atau dicampur dengan oli mineral. Ini yang lebih lama ya. Kapan ini? 2014, sudah lama sekali. Ya wis lah, itu saja. Semoga yang request bisa puas dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.